Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Apa kabar Hilman? Alhamdulillah sehat walafiat. Waalaikumsalam Mbak Mila. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, hari ini pemirsa Ustadz Hilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp di grup Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ahilman, langsung saja ya, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Beliau tidak mau disebutkan namanya, kita langsung saja. Ustadz, berdosakah saya bila selama 27 tahun usia pernikahan melayani suami dengan keterpaksaan? Suami saya tidak pernah membahagiakan batin saya dan tidak pernah menghargai saya sebagai istrinya. Suami saya selalu berbohong kepada saya khususnya masalah keuangan. Apa yang harus saya lakukan? Ini Masya Allah ya, 27 tahun, bukan waktu yang sebentar. Ya. Berat ini, Masya Allah ini. Gimana Ahilman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mbak Mila, saya tuh kalau sudah masuk episode Ustadz Menjawab itu senang tapi campur sedih. Iya. Karena betul. Ya senangnya bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa, tapi sedihnya saya menemukan pertanyaan yang berat gitu ya dalam menjalani hari-hari gitu. Termasuk yang bertanya barusan. 27 tahun menikah bersama di rumah tangga, tapi menjalannya dengan penuh keterpaksaan karena suaminya melakukan sesuatu yang tidak baik atau memperlakukan dia dengan tidak baik. Pertama, ibu bersabar dan ibu selamat karena selama 27 tahun ini ibu menghadirkan kesabaran walaupun di tengah keterpaksaan yang ada. Semoga semua kebaikan ibu dalam melayani suami tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun di tengah keterpaksaan tadi gitu, tapi yang Ahilman yakini bahwa di hati ibu ada husnuzon kepada Allah, bahwa Allah pasti akan melihat setiap kebaikan ibu yang ibu hadirkan untuk suami ibu. Ibu bisa belajar dari Asiyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun ya. Tetap bersabar di tengah segala keadaan Fir'aun yang begitu mengujinya. Dan Asiyah hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikanlah untukku istana di surga atas kesabaran melayani suamiku selama ini. Dan semoga ibu, semua kesabaran yang ibu hadirkan, apa yang ibu persembahkan walaupun di tengah keterpaksaan itu, semoga tetap Allah hitung sebagai kebaikan. Masya Allah. Dan semoga Allah tidak masukkan ibu menjadi orang yang berdosa walaupun dalam terpaksa, karena ibu masih mau menjalankan kewajiban ibu sebagai seorang istri bagi suami ibu. Masya Allah. Yang kedua, okay. Yang kedua, ibu punya hak namanya khulu. Khulu itu apa? Menggugat. Untuk meminta berpisah daripada suami ibu. Apalagi jika misalnya memang suami ibu kondisinya memberikan sesuatu yang mudarat untuk ibu. Ada misalnya pelanggaran syariat gitu ya? Satu, pelanggaran syariat. Nauzubillah, misal suami ibu udah nggak sholat, ya jelas misalnya. Atau nauzubillah KDRT. Atau nauzubillah tidak menafkahi ibu lahir dan batin. Ya. Dan tadi kita menemukan keterangannya demikian, betul. Bahwa suami ibu tidak pernah membahagiakan, kemudian sering berbohong, urusan keuangan dan seterusnya. Maka cukuplah ada alasan di situ untuk ibu mengajukan khulu, menggugat cerai daripada pasangan ibu. Tapi ingat, cerai bukan pilihan terbaik. Harus ditimbang-timbang juga. Cerai itu adalah pilihan terakhir dari sekian banyak pilihan. Kalau masih bisa dikomunikasikan, alangkah lebih baik. Ibu bisa bertahan 27 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Maka jangan sampai pengorbanan ibu yang bertahan 27 tahun hanya kemudian ya diakhiri dengan sesuatu yang mengundang bencinya Allah. Karena perceraian itu memang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Jadi bagaimana? Coba ibu komunikasi. Kalau lisan kita nggak kuat untuk menghadirkan komunikasinya, maka libatkan pihak ketiga untuk menjadi perantara di antara ibu dan suami
agar perjalanannya bisa menghadirkan kebaikan. Karena diakui atau tidak, kita pernah baca penelitiannya, 70% rumah tangga tuh ngobrol. Ya. 70% rumah tangga itu adalah diskusi, cerita, dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Jadi kalau kita sudah kehilangan komunikasi dengan pasangan kita di rumah tangga, berarti kita kehilangan 70% kebersamaan kita di rumah tangga. Bayangkan Berarti 70% dalam kehidupan kita ya. Wah, Masya Allah. Itu berat kan? berat sekali. Makanya saya kira ini butuh dikomunikasikan. Ya memang kalau ibu memilih untuk bertahan terluka gitu ya, ya boleh aja sih. Tapi kalau sekiranya ada solusi yang bisa kita hadirkan, kenapa 27 tahun harus itu bertahan terluka? kuat, itu kan sebenarnya juga, itu saya yakin itu Allah juga yang menguatkan Allah kan. juga yang menguatkan. Ahilman. Makanya ya di tengah kondisi yang ibu sampai mau bertanya, berarti kan Iya. ada sesuatu yang rasanya udah cukup gitu, Iya, udah iya. ngerasa bahwa berat sekali gitu. Yang jelas ibu tidak berdosa dengan apa yang ibu lakukan kemarin, malah ibu berpahala lah, tetap bertahan Masih, dengan kesabaran. Kecuali mohon maaf, misalnya ya ibu menghadirkan kewajiban ibu kepada suami itu dengan kasar gitu ya, dengan keras, saling kasar, saling kelas. Tapi kalau saya berhusnuzonnya, ibu masih mau melayani, berarti ibu masih melihat sisi baik daripada suami ibu. Berarti masih ada kebaikannya, Mbak Mila. Iya, iya. Dan itu bisa jadi alasan untuk ibu agar bisa bertahan dengan keadaan yang sekarang. Oke. Ini nasihat dari guru saya. Kalau engkau di rumah tangga sedang punya masalah dengan pasanganmu, maka ingatkanlah pikiranmu untuk kembali mengingat masa-masa ketika dia mendekatimu, katanya. Masa-masa manis ketika engkau bersamanya, masa-masa indah ketika engkau melalui hari-hari dengannya. Nah itu yang diingatkan, Mbak Mila. Sehingga nanti yang terbayang dalam benak kita tuh bukan keburukan daripada orang yang nyakitin kita, tapi kita masih ingat ada kebaikan dia. Wah, dia bilang gini, tapi dia sekarang dan dulu berubah. Dulu nggak begini, sekarang berubah. Misalnya gitu kan. Ya, saya percaya masih ada kebaikan. Dan ibu bertahan 27 tahun sampai sekarang karena masih melihat kebaikan dari pasangan ibu. Maka yuk tumbuhkan kebaikan itu, insya Allah Allah akan menguatkan kita. Amin, amin. Itu aja sih. Sebenarnya ada kasus yang mirip. Ini terjadi di teman dekat saya ya. Kondisinya memang suaminya kemudian tertangkap basah lah gitu ya. Mungkin memiliki affair dengan perempuan yang lain. Dia sebenarnya ada di posisi dilema. Apakah saya harus melanjutkan atau saya sudah stop? Bagaimana ya? Atau langkah apa yang mungkin pertama yang bisa dilakukan? Perlukah misalnya istikharah, misalnya meminta petunjuk dari Allah, meminta fatwa hati yang biasanya Ahilman sampaikan, dan mungkin bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan pilihan. Saya harus bagaimana? Itu perlu nggak kira-kira? Perlu. Taubat yang pertama pasti. Taubat ke Allah, minta ampun ke Allah. Karena mohon maaf ya, boleh jadi suami kita melakukan hal yang seperti itu karena juga boleh jadi mungkin ada kesalahan kita yang mungkin lalai ngawasin suami kita, atau mungkin belum bisa melayani suami kita dengan baik. Jadi alangkah baiknya yang pertama ya taubat. Ya Allah, mohon ampun jika perbuatan suamiku seperti ini karena ada andil sikapku kepada suami, maka mohon ampun ya Allah. Jadi mohon ampunnya bukan karena suami, tapi karena aku takutnya khawatir tidak menjadi istri yang baik selama ini, sehingga membuat suamiku berpaling dariku. Nah baru yang kedua nanti lihat keadaan suami. Kalau suami mau berhenti, mau memperbaiki diri dan dia bertobat meninggalkan itu semua, berikan rasa maaf dan jalani rumah tangga seperti biasa, walaupun pasti keadaannya beda. Karena ada luka yang pernah digoreskan di hati kita. Tapi kan kadang-kadang ada alasan anaknya, ada alasan keluarga besar gitu. Maka sebaiknya tetap dijaga. Nah kemudian yang ketiga, kalau sekiranya ya suami itu nggak berubah, ya dan masih menginginkan si perempuan lain gitu, ya tanya, bagaimana nasib aku? Apakah engkau mau lanjut dengan dia? Atau seperti apa? Karena memang ada opsi untuk poligami misalnya. Tapi kan itu juga nggak mudah. Udah mah disakiti, setelah itu dipoligami kan? Saya belum sanggup. Belum sanggup pada akhirnya. Padahal kan memilih begini. Kalau kamu mau lanjut dengan yang itu, silakan. Aku mundur kan begitu. Ya, jadi ya kan karena juga mohon maaf, ada yang nauzubillah ya selingkuh tuh ada yang jadi kebiasaan. Ada yang jadi perilaku. Tapi kalau terpleset ya, kemudian ya
ya hilaf lah. Rasanya ada rasa maaf yang perlu kita hadir. Oke. Jika itu dihadirkan, insya Allah akan menemukan kebaikan. Aduh, amin. Ibu yang kuat, mudah-mudahan tadi jawabannya bisa memberikan sedikit ketenangan dalam hati. Insya Allah, Allah pasti akan beri kekuatan dan jalan. Ahilman, kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita baca dulu sebentar. Ya. Bagaimana cara menata hati untuk bisa legowo jika sampai usia yang sudah bisa disebut sebagai lansia, namun belum juga mendapatkan jodoh nih Ahilman. Pemirsa, temukan jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.